Ketika orang Katolik membaca Alkitab tanpa suatu pemahaman dasar, dia akan masuk ke dalam belantara tulisan, dia tahu maksud tulisannya itu tetapi tidak tahu konteksnya. Tahu tulisannya artinya apa? Dia tahu ini cerita, ada orang yang begini, ini ketemu seperti ini, ngobrol ini, tapi itu ceritanya itu apa sih sebenarnya? Kejadiannya di mana? Apa yang dibahas? Intisarinya apa? Karena Alkitab punya dua jarak dengan kita, saudara-saudari. Kita dengan Alkitab, meskipun sekarang ketemu dalam wujud kitab itu, tetapi sesungguhnya kita dengan Alkitab atau lebih tepatnya, kita dengan zaman Alkitab punya dua jarak. Yang pertama jarak waktu, yang kedua jarak kebudayaan, jarak kultur atau jarak budaya. Jarak waktu maksudnya adalah cerita yang dikisahkan dalam Alkitab bukan kejadian kemarin sore yang masih kita tahu. Tetapi kejadian dalam Alkitab paling muda itu 2000 tahun yang lalu, paling muda. Yaitu cerita mengenai para rasul, cerita mengenai baginda Yesus. Yang lebih tua lagi ada, yang lebih tua lagi sebelum Tuhan Yesus, 1000 tahun sebelumnya berarti 3000 tahun yang lalu. Abraham misalnya 4000 tahun yang lalu. Artinya kita sudah punya jarak waktu. Jarak waktu itu sulit. Jangankan kok 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Kita menggali zaman Orde Lama sajalah. Orang-orang zaman sekarang, anak zaman now, Gen Z itu, Gen Z, apa itu, generasi Z itu ya, yang nggak ngalami misalnya era Soeharto, apalagi era Soekarno, sulit memahami. Karena ada jarak waktu. Jadi itu jarak pertama kita dengan Alkitab. Ada jarak waktu. Yang kedua jarak kebudayaan. Alkitab tidak ditulis di dalam budaya orang Indonesia, Alkitab tidak ditulis dalam budaya orang Jawa, orang Sunter, orang Betawi, orang Jakarta, orang Batak, pokoknya pendek kata orang kita. Tapi Alkitab ditulis dalam kerangka kebudayaan Timur Tengah. Secara luas Timur Tengah kebudayaannya. Karena kan nanti menyangkut orang-orang Palestina, orang-orang Kanaan, bahkan nanti ada Mesir, lalu ada beberapa cerita mengenai tempat-tempat di sekitar Timur Tengah yang lain, tetapi pendek kata jarak kebudayaan. Kebudayaan Timur Tengah kita hampir tidak kenal, persisnya seperti apa. Kemudian juga selain kita tidak kenal kebudayaannya, kita tidak kenal waktu yang sudah begitu lama. Itulah gunanya menggali cerita seperti ini sehingga pemahaman dasar kita ada. Saya akan urut dari bagian depan. Obrolan saya akan saya mulai dari kira-kira 2000 tahun yang lalu atau sebut saja 1900 tahun yang lalu. Ya untuk memudahkan sebenarnya 2000 tahun yang lalu. Karena kalau kita membahas Alkitab, angka-angka tidak selalu pasti dan tidak selalu tepat, tetapi merupakan angka perkiraan. Bisa 1900, bisa 2000. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari para bapak bangsa atau 3 bapak bangsa. Mereka ini hidup 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus maksudnya. Sedangkan Tuhan Yesus itu hidupnya 2000 tahun sebelum kita. Artinya 3 bapak bangsa yang dimaksudkan bangsa di sini bangsa Israel itu hidup kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Jadi kalau kita membaca cerita mengenai Abraham, itu kita sedang berhadapan dengan dunia 4000 tahun yang lalu, dengan kisah 4000 tahun yang lalu, dengan kebudayaan 4000 tahun yang lalu, dengan pikiran orang 4000 tahun yang lalu, dengan omongan orang 4000 tahun yang lalu, dengan cerita relasi orang 4000 tahun yang lalu. Jadi betapa tidak mudah membaca Alkitab sebenarnya. Mudah kalau hanya dibaca kalimat-kalimatnya atau narasi, yaitu ceritanya. Tetapi untuk masuk betul kepada kedalaman intinya, muatan kandungan maknanya dan sebagainya itu dibutuhkan pengetahuan kebudayaan juga. Jadi saya mulai dari sini nanti. Kita akan membahas di pertemuan yang kedua, 3 bapak bangsa ini secara lebih detail. Ini
tahun sebelum Tuhan Yesus. Kemudian maju ya. Kalau sebelum Masehi itu kan ngitungnya mundur 1900, kemudian sekarang 1300-an. Pada 1300-an ini Alkitab menceritakan suatu zaman yang mengisahkan orang Israel. Orang yang disebut umat pilihan Tuhan itu loh. Bangsa pilihan, umat terpilih. Nah, kira-kira 1300-an tahun sebelum Tuhan Yesus, ini saya beri istilah zaman padang gurun. Ini istilah saya, untuk saya membagi supaya gampang. Karena nanti mungkin kalau Anda baca buku, pembagiannya bisa lain lagi. Dan pembagian seperti itu tuh nggak masalah, memang bisa beda-beda. Banyak ahli pun membagi zaman-zaman itu beda-beda, tergantung acuannya apa, tergantung nalarnya seperti apa. Ini nalar saya untuk membantu Anda memudahkan cara membaca Alkitab. Jadi zaman tiga bapak bangsa, zaman para bapak leluhur Israel istilahnya itu, kemudian zaman padang gurun. Padang gurun ini menceritakan ketika orang Israel ya mereka berputar-putar di padang gurun itu. Waktu berlanjut yaitu 1000 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. 3000 tahun yang lalu. Saya memberi istilah zaman Kanaan. Karena sebelumnya orang Israel mereka berputar-putar di padang gurun. Setelah episode itu selesai, mereka masuk ke suatu tanah yang disebut tanah yang dijanjikan, yang namanya tanah Kanaan. Kanaan, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Atau dalam bahasa Ibrani-nya Kanaan. Tanah Kanaan atau tanah Kanaan itu wilayah yang mana sebenarnya? Yang zaman modern ini, yang disebut tanah Kanaan pada zaman now ini, itu meliputi negara Israel dan Palestina, sedikit Libanon, sedikit bagian timur itu Yordania, dan juga sedikit bagian Mesir. Jadi yang dimaksud tanah Kanaan di dalam Alkitab, kalau dibuat perbandingan dengan zaman sekarang, sesungguhnya mencakup beberapa negara. Tidak persis dengan negara Israel zaman sekarang. Negara Israel zaman sekarang lebih kecil dari luas wilayah yang dimaksud Kanaan itu. Israel Palestina ya. Karena Israel dan Palestina itu sebenarnya harus selalu disebut dalam satu rangkaian. Karena Israel dan Palestina itu dua negara zaman now ini ya, zaman sekarang ini ya. Dua negara yang mengklaim wilayah yang sama. Itu Kanaan. Sedikit Yordania, sedikit Libanon, sedikit Mesir, bagian Sinai itu, kemudian Palestina dan Israel zaman sekarang. Itu wilayah itulah pada zaman modern ini. Ini disebut zaman Kanaan. Ini istilah saya supaya memudahkan nanti. Zaman Bapak bangsa, zaman padang gurun, zaman Kanaan. Setelah itu kita maju ke 400-an tahun sebelum Masehi. Apa terjadi di situ? Ini zaman antara yang dimaksudkan. Zaman antara itu maksudnya apa? Kalau di dalam istilah teknis ilmiah, ketika kita membahas Alkitab, zaman antara itu disebut periode intertestamental. Intertestamental, antar, testamental, dari kata testament, dari kata testamentum, artinya perjanjian, antar perjanjian. Istilahnya orang Kristen sebenarnya. Bukan istilahnya orang Yahudi, karena buat orang Yahudi tidak ada antara. Untuk mereka ya sudah hanya ada satu perjanjian, yaitu perjanjian lama. Stop sedikit, kita harus ingat bahwa istilah perjanjian lama dan baru itu istilahnya orang Kristen, bukan istilahnya orang Yahudi. Saya harus memberi klarifikasi sedikit, karena telinga orang Indonesia itu agak aneh. Telinga orang Indonesia kalau mendengar kata Kristen, pikirannya langsung berpikir mengenai Protestan. Ya. Tetapi kalau saya nanti menyebut kata Kristen, tolong Anda membersihkan pikiranmu supaya jangan berpikir mengenai Protestan. Kalau saya ngomong Kristen, itu maksudnya bukan Protestan. Sebab Katolik itu Kristen loh ya. Jangan lupa. Katolik itu selalu Kristen bahkan sejak semula dan merupakan Kristen yang paling awal.
nyambung mata rantainya sampai pada zaman para rasul. Jadi ini saya buat klarifikasi dulu. Jangan sampai nanti saya sudah melangkah jauh, setiap kali saya ngomong Kristen, Anda mikirnya Protestan. Lalu tiba-tiba Anda tanya, lah kalau Katolik bagaimana Romo? Jangan tanya begitu nanti ya. Karena Kristen itu ya kita ini. Kita ini Kristen. Kalau yang Anda sebut Kristen biasanya itu Protestan. Gara-gara mereka protes, maka Protestan. Kristen juga, Kristen, tapi protes, maka Kristen Protestan. Kalau kita ini kan Kristen yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Disingkat Kristen Katolik, disingkat Katolik, lebih singkat lagi LIK. Jadi itu catatan dulu. Maka nanti kalau saya ngomong Kristen, tolong, please, diingat baik-baik klarifikasi pada bagian awal ini. Jadi kembali ke zaman antara itu istilah dari orang Kristen untuk menggambarkan masa peralihan atau penghubung antar dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang memiliki perjanjian baru itu hanya orang Kristen, yaitu kita. Untuk orang Yahudi satu perjanjian ya sudah, itu perjanjian yang satu-satunya, tidak ada lama, tidak ada baru. Bahkan cara menyebut kitab pun demikian. Saya mau memberi suatu pengertian bahwa kita akan menyebut kumpulan ada dua. Ada kumpulan yang lama disebut perjanjian lama, ada kumpulan yang kemudian disebut perjanjian baru. Itu kita yang menyebut. Yang kita sebut perjanjian lama itu sebenarnya kan Alkitabnya orang Yahudi dan Alkitabnya agama Yahudi sampai hari ini. Jadi kalau orang Yahudi membawa-bawa kitab, membaca kitab, yang mereka baca adalah yang kita sebut perjanjian lama itu. Tetapi orang Yahudi sendiri tidak pernah menyebut kitabnya perjanjian lama, yang menyebut kita. Jadi pengertian ini harus tahu juga. Karena siapa tahu ada orang yang belum pernah dengar bahwa kitab sucinya orang Yahudi atau kitab sucinya agama Yahudi adalah perjanjian lama. Namun mereka tidak pernah menyebut kitab sucinya dengan sebutan perjanjian lama. Isinya kayak apa Romo? Ya kayak kita punya itu. Ada Kejadian, Keluaran dan seterusnya ya sama Romo, sama. Hanya sebutannya tidak perjanjian lama. Nah itu yang dimaksudkan masa antara. Karena nanti dari tahun 400-an itu nyambung sampai pada zamannya Yesus dari Nazaret yang diimani oleh para rasul sebagai Mesias dan kita percaya pada iman para rasul itu. Nah itulah yang dimaksud masa atau zaman antara. Setelah itu barulah zamannya Tuhan Yesus, yaitu saya sebut saja zaman Kristus, yaitu 2000 tahun yang lalu. Itu zaman perjanjian baru, kitab-kitab Injil, surat-surat Paulus, kemudian surat-surat yang lain dan juga cerita yang lain, itu semua zaman Kristus, yaitu seputar Yesus Kristus dan para rasul. Itu kurang lebihnya kan 2000 tahun yang lalu. Ya ini kerangka kita, ini pengantar saya. Jadi nanti kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian besar. 5 bagian besar yang masing-masing akan diperinci lagi. Angka-angka itu, kerangka itu sangat penting. Maka tolong Anda melihat kerangka waktunya. Karena apa? Kerangka waktu seperti ini selalu penting nanti ketika Anda membaca Alkitab. Sehingga contoh, ketika Anda membaca kisah mengenai Abraham, Anda tahu itu posisinya ada di mana gitu loh. Dalam urutan waktu ini, dalam kronologi waktu ini itu Abraham itu ada di mana. Ketika Anda membaca Musa, tempatnya itu di mana tahu persis gitu. Karena banyak orang membaca Abraham tapi tidak tahu persis zamannya itu kapan. Karena menempatkan cerita pada zamannya itu penting sekali. Menempatkan cerita pada tempat zaman yang seharusnya itu penting sekali sehingga nanti akan berpengaruh dalam cara mengartikan Alkitab, cara menerjemahkan makna Alkitab. Sebab kalau kita tanpa tahu historisitasnya atau kesejarahannya atau sejarahnya, kesulitan menarik manfaat dari isi Alkitab.
Kalau di dalam tradisi ilmiah, ini disebut metode historis kritis. Tapi saya tidak akan membahas secara ilmiah, saya akan gabungkan. Saya berbasisnya memang ilmiah. Saya memang bukan ahli Alkitab, bukan. Anda jangan salah, saya seorang imam biasa, tidak pernah mendalami Alkitab, tetapi saya kuliah mengenai Alkitab tentu saja. Semua pastor boleh dikatakan mengerti mengenai Alkitab. Mendalami secara kurang lebih lah, tidak terlalu sangat dalam, tapi ya lumayan gitu, lumayan lah. Maka di situ saya bahasnya adalah historis kritis, meskipun tidak secara literal, tidak secara zaklik, tidak secara literal saya jelaskan, karena itu akan sangat teknis dan memusingkan dan hampir tidak ada gunanya untuk umat kalau dipelajari langsung begitu saja. Tapi saya akan campurkan antara metode itu yang ilmiah dengan praktis. Maka saya menempatkan di sini sebagai seorang praktisi, gitu loh. Kalau cerita di luar itu kan ada orang akademisi. Saya bukan akademisi tentu saja. Saya praktisi. Praktisi seorang presbiter atau seorang imam Katolik yang menggembalakan umat, mengajari umat, sering berkata kese, tapi juga pernah belajar mengenai Alkitab. Kapan Romo belajarnya? Ya pada saat kuliah dulu sebelum tahbisan, kan setiap Romo pasti harus belajar mengenai Alkitab. Saya gabungkan sehingga membentuk suatu metode yang saya sebut metode Jepang. Jepang itu apa, Romo? Jelas dan gampang. Semoga cukup jelas dan semoga cukup gampang obrolan saya dalam 8 kali pertemuan ke depan ini. Silakan sekarang melihat slide yang saya tampilkan untuk itu melihat kerangka waktu. Nanti akan selalu kembali ke sana. Sekarang saya akan melihat rincian-rincian yang lebih lagi. Setelah membahas umum begini ya. 1900-an sebelum Masehi, 1300-an sebelum Masehi, 1000-an sebelum Masehi, 400-an sebelum Masehi, 2000 tahun yang lalu, zamannya Sang Kristus Tuhan kita. Yuk kita lihat sekarang 3 bapa bangsa. Berapa ini? 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus atau 1900 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ada siapa yang dimaksud 3 bapa bangsa itu? Abraham. Jadi kalau kita membaca mengenai Abraham, itu adalah salah satu dari 3 bapa bangsa. 3 patriark, kadang-kadang disebut patriark juga dalam bahasa Yunani. Bapa bangsa, leluhur Israel. Harap diingat ini adalah leluhurnya Israel, belum ada bangsa Israel. Anda akan menemukan kisah mengenai Abraham di Kejadian 11-25. Bagian bawah itu saya tuliskan. Karena ini merupakan leluhur Israel, maka di bagian depan sekali. Kitab Kejadian dari awal, bab 1, 2, 3, sampai 11, itu bercerita mengenai kisah-kisah purba. Tentu dimulai dari Adam, Hawa, kemudian Kain, Habel, dan seterusnya nanti sampai pada Nuh juga. Tetapi kalau kita bicara sampai Nuh, kemudian anak-anaknya Sem misalnya, garis keturunan Abraham itu dari Sem, jadi Nuh kalau ke atas nyambung sampai pada Nuh, artinya kalau Abraham itu dirunut ke atas, keturunannya, generasinya nyambungnya sampai Nuh. Abraham punya ayah Terah, saya tidak hafal, nanti bisa dilihat Kejadian 11 itu ya. Terah naik sampai pada Sem. Sem itu salah satu anaknya dari Nuh. Jadi Nuh punya anak Sem, terus garisnya terus sampai pada Terah. Terah punya anak namanya Abraham. Anda bisa lihat pada Kejadian 11 itu, garis keturunan Nuh melalui Sem. Karena itu garisnya Sem, Sem nyambung pada Terah, nyambung pada Abraham. Nanti Abraham punya anak namanya Yitzhak, Yitzhak punya anak namanya Israel. Nah, Israel ini berarti cucunya Abraham. Berarti orang Israel keturunannya Abraham yang kesekian. Nyambung ke atas keturunannya Sem. Itulah kenapa orang Israel dan secara umum orang Timur Tengah disebut rumpun bangsa Semit. Dari situ, dari kitab Kejadian. Jadi kalau Anda pernah dengar ini rumpun bangsa Semit. Yang Semit itu yang mana, Romo? Ya daerah situ, daerah Timur Tengah itu. Orang Israel, orang Yordania, orang Libanon, orang Arab, orang Syria, daerah itu yang disebut rumpun bangsa Semit. Nyambung kepada anaknya Nuh yang bernama Sem. Kan anaknya kan
Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau kita membaca kitab Kejadian 1-11 itu kisah purba. Purba itu maksudnya apa? Zaman kuno sekali yang sudah sulit dilacak waktunya. Tidak mungkin dilacak lagi. Kalau Abraham ini masih mungkin dilacak. Para ahli masih mungkin melacak cerita Abraham karena apa? Masih bisa memperbandingkan dengan cerita atau sejarah bangsa-bangsa sekitar. Kan nanti Abraham itu kan ketemu dengan orang Mesir, ketemu dengan Fir'aun, ketemu dengan siapa. Jadi Fir'aunnya zaman apa, itu masih bisa terdeteksi dengan kira-kira, itu maksudnya. Maka para ahli dapat menentukan bahwa Abraham hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum baginda Yesus atau 1900 tahun sebelum zaman Tuhan Yesus. 3000 3000 ya betul. 3900 tahun sebelum kita atau gampangnya ngomong 4000 tahun sebelum kita. Anda temukan itu nanti ceritanya di Kejadian 11 sampai 25. Abraham lalu punya anak namanya Yitzhak. Dalam bahasa Indonesia itu Ishak, yaitu dibacanya Ishak, Yitzhak. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu namanya Yitzhak. Itu ditemukan di mana? Kejadian 21 sampai 35. Nyambung ya? Kejadian 11:25 itu tentang Abraham. Kemudian nanti Yitzhak lahir kan Abraham belum mati, maka sampai bab 25. Di bab 21 muncul Yitzhak. Dan nanti dia mati diceritakan pada bab 35. Jadi inilah anak yang dijanjikan Tuhan karena sebenarnya sebelum Yitzhak sudah lahir satu anak yang bernama Ismail. Lahir karena boleh dikatakan Abraham dan waktu itu Sarah tanda petik kehilangan keyakinan sehingga mencari jalan lain bukan jalan yang dikehendaki dan ditunjukkan Tuhan sejak awal. Satu lagi bapak bangsa yaitu Yakub. Yakub ini nanti diubah namanya oleh Tuhan menjadi Yisrael. Yaakov dalam bahasa Ibraninya. Abraham, tadinya kan Abram. Avram, dalam bahasa Ibraninya Avram menjadi Abraham. Kemudian Yitzhak atau Ishak atau Yaakov anaknya. Kemudian Yaakov, bahasa Ibraninya Yaakov ya supaya kadang-kadang Anda pernah dengar juga bahasa Ibraninya gitu loh. Yakub itu alias Yisrael atau Israel. Jadi Israel itu nama orang sebenarnya. Satu orang. Yaitu siapa? Yakub. Yakub itu kakaknya Esau atau adiknya Esau. Adiknya, tapi kemudian menjadi kakaknya. Anda bisa menemukan cerita mengenai Yakub itu di kitab Kejadian. Kejadian 25 dia sudah muncul. Nanti lahirkan itu kan kakaknya, adiknya tarik-menarik, dipegang tumitnya, nah gitu-gitu. Nanti kita dalami lebih lanjut. Kejadian 25 sampai 49. Kitab Kejadian berhenti pada bab 50, tetapi cerita mengenai Yaakov itu di 49. Karena apa? Karena yang 50 menceritakan mengenai Yosef, yaitu salah satu anaknya Israel. Nah inilah yang dimaksudkan para bapak bangsa atau 3 patriark. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub alias Israel, maka nanti keturunannya Yakub inilah yang disebut orang Israel, bangsa Israel. Sampai hari ini orang-orangnya masih ada dan masih tinggal di tempat yang seperti dulu itu. Nah, 3 orang ini menyembah Allah yang sama. Yang sebelumnya Allah itu memanggil Abraham, kemudian Allah yang sama disembah oleh Ishak, Allah yang disembah oleh Yakub. Itulah kenapa Alkitab sering mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub untuk menegaskan bahwa ketiga-tiganya ini menyembah Allah yang sama, artinya menurunkan imannya. Karena Yakub diubah menjadi Israel, maka juga selalu ada istilah Allah Israel. Jadi kalau ada istilah Allah Israel, itu punya 2 arti. Israel sebagai nama pribadi Yakub, nama diri satu orang, berarti Allahnya Yakub satu orang. Arti yang kedua Allahnya keturunan Yakub, yaitu bangsa Israel. Maka kalau disebut Allah Israel bisa punya 2 arti. Allahnya Yakub satu orang sendiri, atau Allahnya kumpulan orang yaitu bangsa Israel. Jadi kata Israel itu dari sini.
dari nama Yakub. Ini nyambung sampai 4.000 tahun yang lalu ya saudara-saudari ya. Inilah 3 bapa bangsa. Anda begitu baca Kejadian 11 sampai 50 atau sampai 49, Anda akan bertemu dengan 3 bapa bangsa ini dengan kerumitan ceritanya. Kita harus ingat bahwa sampai pada ketiga zaman para bapa bangsa ini belum ada orang Israel, dalam arti belum ada orang bangsa Israel. Belum ada, memang belum ada. Apakah Abraham orang Israel? Bukan, tentu saja. Leluhurnya Israel. Apakah Yitzhak orang Israel? Bukan, leluhurnya Israel. Apakah Yakub orang Israel? Bukan, dia leluhurnya orang Israel. Jadi kalau ditanya gampangnya secara etnis, Abraham itu etnisnya apa? Dia orang Kasdim sebenarnya. Kasdim itu Kaldea. Kira-kira itu zaman sekarang wilayah Irak modern. Yitzhak orang apa kalau dengan demikian? Karena bapaknya Kasdim berarti dia orang Kasdim kan. Yakub lalu bagaimana? Cucu Kasdim. Kekasdimannya mungkin ya sudah berkurang, tetapi ya itu akarnya mula-mulanya mereka orang Kasdim, orang Kaldea, bukan orang Israel. Maka kan dipanggil dari tanah leluhurnya, itu nanti cerita di Abraham kan begitu. Jadi Allah memanggil untuk dibawa ke tanah yang dijanjikan meskipun pada awalnya belum ketahuan tanah apa itu. Yang kita tahu nanti adalah tanah Kanaan, tanah Kanaan. Ini 3 bapa bangsa. Bagian awal sekali dari Alkitab, kalau Anda membaca ketiga-tiganya ingat, itu cerita 4.000 tahun yang lalu. Maka mengetahui bahwa itu cerita 4.000 tahun yang lalu itu gunanya apa, Romo? Gunanya banyak. Nanti kalau ada cerita yang membingungkan, Anda harus kembalikan dulu ke 4.000 tahun yang lalu. Karena itu bukan cerita kemarin sore, bukan cerita 2020. Itu cerita kebudayaan 4.000 tahun yang lalu. Contoh ketika tiba-tiba Sarah memberikan, bukan istrinya, memberikan budaknya, yaitu Hagar. Kok bisa begitu ya? Karena orang 4.000 tahun lalu seperti itu. Itu bukan suatu yang aneh untuk orang 4.000 tahun yang lalu. Kalau seorang nyonya tidak punya anak, maka kemudian salah satu budak perempuannya dimajukan supaya beranak atas nama nyonya. Gitu. Aneh untuk kita. Ya aneh kalau untuk kita sekarang. Apakah boleh seperti itu, Romo? Apakah itu tidak melanggar hukum Allah? Ya jangan buru-buru seperti itu. Nah itu loh, pentingnya baca Alkitab menempatkan pada waktunya itu begitu. Alkitab itu ceritanya tidak sama waktunya. Maka tidak bisa dipukul rata dengan cara membaca yang sama gitu. Nah inilah pentingnya yang saya katakan, menempatkan pada zamannya. Nanti misalnya ada kekerasan, Abraham itu perang juga loh. Ketika Lot diculik, Lot itu kan keponakannya ya, diculik. Kemudian Abraham itu memanggil pasukannya, orang-orangnya gitulah yang bisa berkelahi, kemudian menyerang orang yang menculik Lot itu. Apakah seperti itu? Ya boleh loh melukai orang, berperang seperti itu, kekerasan zamannya bro. 4.000 tahun yang lalu. Nah ini yang saya katakan fungsinya kita harus menempatkan kisah pada tempat seharusnya. Jangan buru-buru dibawa ke zaman sekarang. Artinya begini, ketika Anda membaca Alkitab, jangan pernah mengukur cerita Alkitab menggunakan ukuran kita pada zaman now. Nanti misalnya Abraham itu kan lalu istrinya menjadi beberapa kan. Awalnya cuma satu sih sebenarnya, Sarah atau Sarai. Kemudian nanti Hagar juga menjadi istrinya, meskipun budak, tapi tanda petik istrinya. Kemudian Ketura juga istrinya. Nanti Yakub atau Yaakov, awalnya memang satu, Rachel ya. Awalnya satu Rachel yang diinginkan, tapi ditipu oleh Laban. Kemudian diberi Lea, kakaknya Rachel. Padahal yang dimau adalah Rachel. Maka terpaksa Yakub menikah dengan Lea dulu. Kemudian setelah itu menikahi dengan Rachel. Lalu punya 2 istri kan. Kemudian istri-istri bersaing untuk beranak. Karena pada zaman kuno, nah ini saudara-saudari. Kenapa ada cerita istri bersaing beranak, itu kita harus paham juga pada zaman kuno. Siapa perempuan beranak banyak, itu perempuan terberkati. Maka
Itu nyambung ke perjanjian baru. Maka kalau orang perempuan mandul terkutuk, untuk zaman kuno loh ya. Pemikiran zaman kuno 4.000 tahun yang lalu. Sampai pada zaman Tuhan Yesus pun sampai masih seperti itu. Kita ingat, mamanya Yohanes Sang Pembaptis itu siapa? Bunda Elizabeth. Nah itu sedih sekali kalau nggak punya anak kan. Karena apa? Karena mandul itu terkutuk pada zaman itu. Maka istri-istrinya Yaakov bersaing kan itu, Rachel dan Lea, akhirnya memberikan budak-budaknya, Zilpa dan Bilha itu. Jadilah Yaakov, istrinya 4, poligami. Tapi bukan poligami seperti yang itu. Ini poligami kecelakaan. Dan ini harus Anda tempatkan kisah ini 4.000 tahun yang lalu. Lalu jangan dipakai ukuran berarti poligami boleh ya, Romo Alkitab membolehkan. Enggak begitu, ini 4.000 tahun yang lalu. Nah itulah gunanya menempatkan satu kisah pada tempat seharusnya dalam Alkitab. Jangan buru-buru ditarik pada zaman now. Nanti kita koplak kalau seperti itu. Bahasa saya kita koplak. Ada banyak hal tidak bisa kita jelaskan kalau buru-buru ditarik pada zaman sekarang. Bapak bangsa beres. Sekarang kita lihat rincian yang selanjutnya, zaman padang gurun. Terjadinya ya kurang lebih 1.300-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Sebelum Masehi itu berarti sebelum Tuhan Yesus ya. Bagian pertama adalah bangsa Israel di Mesir. Ceritanya nyambung saudara-saudari. Yakub itu mati pada Kejadian 40. Kemudian Yusuf mati pada Kejadian 50. Setelah Kejadian 50, Anda membuka kitab Keluaran dalam Alkitab, satu halaman. Setelah Kejadian 50, Anda buka, boom, selesai satu halaman. Tetapi yang satu halaman itu jarak waktunya 400-an tahun. Jadi saudara-saudari, kalau Anda ingin melewati masa 400-an tahun, nanti buka Alkitab Kejadian 50, nyambung Keluaran 1, itu Anda sudah melewati waktu 400-an tahun. Kayaknya satu halaman, singkat sekali, wup, selesai. Tetapi itu kurun waktu 400-an tahun. Pada waktu itu orang Israel sudah banyak sekali, yaitu anak keturunannya Yaakov ini. Yaakov kan punya 12 anak laki-laki. Yaakov punya 12 anak laki-laki dan setiap anak laki-laki itu punya anak dan punya cucu. Lalu banyak sekali, kita tahu ceritanya mereka pindah ke Mesir. Karena siapa? Karena Yusuf. Dan karena apa kejadiannya? Kelaparan. Maka Yaakov beserta dengan 70 anggota keluarganya. Jadi pada zaman Yaakov masih hidup itu 70 anggota keluarganya. Kemudian pindah ke Mesir menjadi sangat banyak. Maka cerita di padang gurun itu diawali dari kisah orang Israel atau bangsa Israel di Mesir. Nyambung dari cerita Yaakov tadi itu. Anda bisa temukan di Kejadian 46 sampai Keluaran 14. Kenapa kok maju lagi di Kejadian 46, Romo? Itu masih mengisahkan bagaimana perpindahannya itu. Proses berpindahnya itu masih diceritakan di Kejadian 46. Jadi kitab Kejadian berakhir kira-kira dengan cerita mengenai pindahnya keluarga, belum bangsa waktu itu, keluarga besar Israel ke Mesir. Setelah keluarga besar pindah menjadi bangsa karena makin banyak. Mereka di Mesir dalam kitab masih sampai pada Keluaran 14. Keluaran 14 itu sesaat sebelum menyeberang Laut Teberau. Setelah menyeberang Laut Teberau atau lebih terkenal dengan populer Laut Merah, itu ceritanya adalah perjanjian di padang gurun, perjanjian di Gunung Sinai, perjanjian yang diadakan dengan orang Israel. Allah bersama dengan orang Israel membuat perjanjian. Kamu jadi umatku, aku jadi Allahmu. Kalau kamu setia menjadi umatku, kamu akan mendapatkan berkat-berkat seperti yang sudah aku janjikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dibawa masuk kepada tanah yang dijanjikan. Itu di Keluaran 15 sampai 18. Nah, karena nanti mulai di Keluaran 19 itu mulai perjanjian dituliskan. Jadi padang gurun selanjutnya adalah sesudah perjanjian. Yaitu dimulai pada Keluaran 19:40, nyambung di kitab Imamat
kemudian bilangan ulangan sampai pada Yosua bab 5, 1 sampai 5. Itu masih menceritakan orang Israel keliling-keliling di padang gurun, kemudian Musa meninggal sebelum Yosua menggantikan. Jadi pada masa ini tokohnya adalah Musa, Moshe, diambil dari air itu artinya Moshe, bahasa Ibraninya Moshe. Kalau 3 tadi itu bapak bangsa, tokohnya kita sudah jelas 3 tokoh, bagian ini tokohnya Moshe. Ketika di Israel belum ada Moshe, ketika pindah ke Mesir sudah ada Moshe 400 tahun kemudian. Membebaskan sampai di padang gurun, membuat perjanjian, menerima loh batu dan seterusnya, kemudian diperjelas kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan itu merinci perjanjian dan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah Israel. Jadi kalau Anda membaca kitab Imamat itu kan bagaimana tata caranya keimaman, tata caranya kurban. Bilangan ulangan yang mirip-mirip juga. Maka kalau kita membaca kitab Kejadian itu menarik sekali, cerita luar biasa. Keluaran menarik sekali, cerita luar biasa. Imamat membosankan luar biasa. Bilangan sama ulangan lumayan sedikit lah. Nanti Yosua menarik lagi luar biasa. Nah ini zaman padang gurun. Orang Israel sudah menjadi bangsa yang dibebaskan tetapi belum punya tanah. Jadi mereka gelandangan. Zaman padang gurun adalah zaman ketika bangsa Israel menjadi bangsa gelandangan. Makanya saya memberi istilah ini zaman padang gurun. Karena punya benang merah yang sama, yaitu mereka tidak punya tanah, tidak punya tempat berteduh, tidak punya rumah, tidak punya segala macam. Maka dikatakan kalau dalam kitab-kitab itu, Keluaran, Bilangan, Imamat, sampai Yosua itu, kemah-kemah. Mereka mendirikan kemah. Bahkan tempat pertemuan dengan Tuhan pun namanya kemah suci. Karena apa? Ya tidak ada gedung, tidak ada bangunan karena di padang gurun. Maka bangunan untuk ibadatnya pun kemah, maka sebetulnya kemah suci. Maka zaman padang gurun ini kira-kira 3.300 tahun yang lalu. Ini masanya orang Israel menjadi gelandangan. Gelandangan di padang gurun. Ke sana ke sini pindah-pindah karena tidak punya tempat. Loh kok tidak punya tempat Romo? Katanya diberi janji Kanaan. Kanaan itu sudah ada orangnya. Kanaan bukan tanah kosong melompong, saudara-saudari. Karena mereka masuk Kanaan langsung tidak bisa, diusir oleh orang Kanaan. Mau kembali ke Mesir diperbudak lagi, mereka nggak kembali ke Mesir. Keluar dari Mesir belum ketemu tanah. Memang sebenarnya aslinya maunya langsung ya. Karena sebenarnya Mesir sampai Kanaan itu kan dekat sekali. Ya kalau zaman dulu agak jauh karena mereka jalan kaki, tapi sebenarnya relatif dekat juga. Tapi Anda bayangkan coba keliling-keliling di padang gurun menggelandang 40 tahun lamanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud orang-orang yang dulu keluar dari Mesir sudah habis, punah. Ini artinya dimurnikan, sehingga orang-orang yang keluar dari Mesir itu kan sudah menyimpang hatinya, menyembah lembu emas itu loh. Sehingga dimatikan dulu, artinya ditunggu sampai modar dulu gitu loh. Sehingga nanti yang masuk ini anak keturunannya, dimaksudkan sudah murni, itu maksudnya gitu. Nah, sampai di sini kita sudah di kitab Yosua. Jadi Anda sudah mulai berjalan ke belakang, itu ceritanya. Zaman ini sudah ada orang Israel, sudah ada bangsa Israel. Tapi sebutan Yahudi belum ada di sini. Pada zaman Musa, sebutan yang umum adalah Israel. Atau Ibrani. Orang Ibrani itu tahu juga, ada sebutan itu di zaman ini, orang Israel juga. Tapi sebutan Yahudi itu belum. Sebutan Yahudi nanti begitu masuk ke tanah Kanaan baru muncul. Lama-lama nanti istilah Israel dan istilah Yahudi sinonim. Zaman sekarang pun sinonim. Kalau kita menyebut orang Israel, orang Yahudi ya itu sama. Orang Yahudi, orang Israel ya sama. Yang dimaksudkan acuannya sama. Tapi pada masa lalu munculnya berbeda-beda. Istilah Israel lebih dulu, Ibrani juga sudah ada, tapi Yahudi belum muncul. Yahudi baru nanti begitu mereka sudah kumpul di tanah Kanaan. Nah ini zaman padang gurun. Ingat baik-baik, zaman gelandangan. Itulah kenapa saya memberi nama khusus zaman padang gurun.
Ini sistematikanya ya, supaya lebih clear nanti membaca kitab Anda. Sekarang zaman Kanaan. Kanaan karena tanah yang dijanjikan, apa maksudnya Rama? Ya maksudnya tanah yang sudah didiami sehingga mereka sudah punya rumah gitu loh. Tadi kan gelandangan, ini sudah punya rumah. Sudah menempati tanah, tanah sudah dibagi, bahkan dibagi per wilayah suku. Suku-suku apa, suruh menempati yang sudah digariskan pada zaman Yosua. Kira-kira zaman kapan ini ya? 1000 tahun lah, gampangnya begitu. Jadi rentang waktu 1300-an sampai tahun 1000 itulah masuknya ke Kanaan. Mungkin masuk ke Kanaan 1200-an atau 1100 sebelum Masehi. Tahun 1000 ini sebenarnya tahun pada zaman Daud, tapi saya ambil gampang supaya Anda tidak terlalu pusing dengan angka-angka. 1900 atau 2000, 1300 terus 1000. Nah gitu. Zaman sudah punya rumah. Ini mereka masuk Kanaan. Untuk tahu ceritanya Anda mundur sedikit, yaitu di kitab Yosua, nyambung bab 6 sampai 24. Nanti oleh Yosua di bagian terakhir ketika mereka sudah bertempat di tanah Kanaan, janji dengan Tuhan, perjanjian itu kemudian ditegaskan lagi. Karena pas awal kan perjanjian itu di padang gurun oleh Musa, perjanjian dengan pengantaraan Musa. Nah sekarang ketika masuk tanah Kanaan oleh Yosua, bangsa Israel menjalin sekali lagi perjanjian, menegaskan janji yang dulu sudah dibuat pada saat mereka di padang gurun. Itu maksudnya. Jadi zaman ini tokohnya Yosua. Kota Kanaan pertama yang diberikan oleh Tuhan itu namanya Yeriko. Yeriko kalau kita ingat perjanjian baru itu kotanya siapa? Zakius ya. Itu kota pertama yang direbut tanpa perang. Orang Israelnya keliling-keliling bersorak, woi, rubuh. Kemudian kalah mereka. Zaman berikutnya apa? Setelah mereka masuk Kanaan, mereka akan membagi-bagi tanah itu. Dibagi-bagi menurut kesukuannya. Karena mereka tinggal di tempat-tempat masing-masing, jadi pada saat mereka di padang gurun itu ya kurang lebih ya sama-sama gitu, kumpul sama-sama. Tapi begitu mereka masuk Kanaan, orang Israel sudah terbagi-bagi dalam kapling-kapling suku. Seperti klaster-klaster perumahan gitulah, gampangnya begitulah. Blok A ini suku Benyamin, blok B suku Yehuda, blok C begitu. Ada petanya itu kalau kita buka, nanti saya kapan tunjukkan ada petanya. Nah, setiap suku itu punya pemimpin-pemimpin sendiri. Karena apa? Karena begitu Yosua mati, tidak ada pemimpin terpusat. Orang Israel ketika zaman Musa punya pemimpin terpusat. Satu pemimpin untuk semua, yaitu Moshe. Moshe atau Musa itu memimpin seluruhnya. Suku apapun pokoknya pemimpinnya Musa. Pada zaman Yosua, karena Yosua ditunjuk oleh Musa, juga ada pemimpin terpusat, yaitu Yosua. Yosua memimpin semuanya, sukunya apapun pemimpinnya Yosua. Tapi setelah Yosua meninggal, tidak ada satu pemimpin terpusat juga karena Yosua tidak menunjuk penggantinya. Moshe menunjuk penggantinya, yaitu Yehoshua. Moshe menunjuk Yehoshua atau Yosua, tapi Yehoshua tidak menunjuk penggantinya. Maka setiap suku memiliki pemimpin sendiri yang disebut hakim. Nah, hakim ini jangan salah dari yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim sampai kitab 1 Samuel bab 8. Kata hakim ini harus kita pahami jangan dalam pengertian kita sekarang. Karena kalau kita pahami dalam pengertian kita sekarang, nanti jangan-jangan kita kacau. Dan memang bisa kacau, karena pemahaman mengenai hakim kan yang di pengadilan itu loh. Pak Hakim, kapan kasus saya disidang? Pak Hakimnya disogok dengan uang pelicin. Bukan itu yang dimaksud. Istilah hakim yang dipakai untuk kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 Samuel itu sama dengan kalau dalam bahasa kita lebih mirip merupakan kepala suku. Nah, itu lebih tepat. Jadi hakim dalam tulisan Alkitab harus kita pahami sebagai kepala suku. Kok kenapa disebut hakim? Rama ini istilah shofetim. Memang orang Israel memberi istilah pemimpinnya hakim karena setiap pemimpin punya fungsi 3 sekaligus. Fungsi pemimpin untuk orang Israel, setiap suku itu punya pemimpin, yaitu hakim atau kepala suku. 1, dia memimpin.
Dua, dia panglima perang, karena zaman itu zaman perang, tidak aman. Maka harus dapat berperang, menggerakkan orang, memimpin perang, strategi. Memimpin, mengorganisasi, memanage, menjadi manajer ya, mengatur apa segala macam. Itu memimpin, seorang pemimpin kayak manajer lah. Kemudian kayak jenderal, panglima perang karena untuk menjaga keamanan. Yang ketiga mengadili, kalau ada kasus-kasus, ada aduan, ada ketidakadilan dan sebagainya. Tiga fungsi ini dijalankan di satu orang, namanya hakim, syofetim. Itu istilah. Jadi pengertian nanti kalau Anda membaca hakim, jangan sampai kepikiran ini hakim kok nggak ada palunya, Romo, kok nggak ada persidangannya. Kepala suku dengan trifungsi. Fungsi memimpin, fungsi berperang, fungsi mengadili. Itulah hakim. Boleh dikatakan hakim terakhir itu Shemuel. Shemuel itu bahasa Ibraninya Shemuel. Bahasa kitanya Samuel. Shemuel itu boleh dikatakan hakim terakhir karena setelah Shemuel, lembaga hakim tidak ada. Karena apa? Karena orang Israel meminta raja dan itulah cerita selanjutnya yaitu zaman para raja. Zaman para raja. Itu memang dimulai pada zaman Shemuel. Shemuel itu orang hebat. Dia hakim, pemimpin orang Israel, kepala suku, berarti bertindak juga sebagai tadi yang saya katakan tadi, sekaligus dia juga imam. Jadi Shemuel ini imam juga. Maka dia bisa mempersembahkan kurban. Nanti ketika zaman Saul, Saul kan dimarah-marah itu. Karena Saul mengorbankan kurban tanpa menunggu Shemuel. Nanti gitu. Tokoh Shemuel ini luar biasa. Saya pernah mementaskan tokoh Shemuel ini dalam pewayang, ini menarik sekali. Dan Shemuel ini diceritakan dari zaman kecil. Ini hakim yang sangat terkenal sekaligus imam, hakim dan imam, pemimpin dan imam juga. Shemuel kemudian mengurapi orang yang bernama Saul, yang tingginya lebih tinggi dari setiap orang pada bau ke atas. Jadi Saul itu gagah sekali orangnya. Seperti siapa ya? Mungkin kekernya itu seperti Deddy Corbuzier itu kayaknya. Tapi lebih tinggi lagi, lebih gagah lagi. Kira-kira begitulah ya. Saul. Supaya ada bayangan Saul itu. Apa kekar, tinggi, baunya itu bidang, ya, tinggi lah. Nggak kayak saya lah. Kalau saya kan one pack kalau saya, bukan six pack. Pasti six pack juga. Saya pikir Saul itu six pack juga orangnya. Kemudian Saul nanti digantikan Daud. Kalau Daud nggak gagah dia. Malah dikatakan kan cantik kemerah-merahan. Jadi kayak pria metroseksual gitu loh zaman sekarang kalau Daud tuh ya. Ya halus, ganteng tapi gantengnya itu halus gitu. Enggak terlalu, mukanya enggak maco sebenarnya kalau Daud itu. Alkitab mengatakan begitu. Kemudian gantikan anaknya itu Salomo. Salomo istrinya 700, gundiknya 1000. Nah, zaman para raja ini kerajaan menyatu yang tadinya terpisah-pisah oleh para hakim per suku tadi akhirnya disatukan mencapai puncaknya pada zaman Daud karena sangat bersatu. Tapi kemudian pasca Salomo jadi bersatu hanya pada 3 raja. Raja Saul, Raja Daud, Raja Sulaiman atau Salomo atau Shlomo. David ya. Saul, David, Shlomo. Setelah Salomo, anaknya yang bernama Rehabeam, kemudian ditentang oleh orang yang bernama Yerobeam. Anaknya Salomo, Rehabeam, menggantikan menjadi raja. Tetapi ada semacam pemberontakan lah, gampangnya begitu, kudeta gitulah, yang tidak berhasil, tapi kemudian berhasil memecah kerajaan. Jadi setelah Salomo, kerajaan pecah menjadi 2, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang kerajaan utara menggunakan nama Israel, yang selatan menggunakan nama Yehuda. Nah, kata Yehuda ini menurunkan kata Yahudi. Yehuda, Yehudim, Yahudi. Jadi kalau ngomong orang Yahudi itu akar mulanya dari selatan itu, kerajaan Israel. Jadi kalau nanti ngomong tentang zaman kerajaan, istilah Israel itu hanya untuk utara, tidak seluruhnya. Kalau selatan orang Yahudi, Yehudim, Yehuda. Karena pecah, maka lemah, maka dibuang ke pembuangan karena apa? Diserbu bangsa asing. Nah ceritanya ini dapat Anda temukan di kitab 1 Samuel,
9 sampai 31, lalu seluruh 2 Samuel sampai kitab Raja-Raja dan 2 Tawarikh. Ini cerita itu. Urut ya tadi itu ya. Dari depan masuk ke Kanaan, zaman para hakim, kemudian para raja. Akhirnya pembuangan. Pembuangan ini maksudnya apa? Kerajaan pecah masing-masing diserbu oleh penyerbu berbeda. Pertama di utara diserbu Asyur, hancur 722 sebelum Masehi. Nggak usah diingat, kalau ingat baik juga. Israel kerajaan utara hancur oleh bangsa Assyria, Asyur. Kemudian selatan Yehuda hancur juga 586 sebelum Masehi. Dibuang ke Babel. Jadi yang menyerang berbeda tapi sama-sama dibuang. Itulah zaman pembuangan. Akhirnya kembali dari pembuangan, kita dapat membacanya dalam kitab-kitab Ezra dan Nehemia. Nehemia itu bupati atau pemimpin politik, Ezra itu pemimpin agama, yaitu dia seorang ahli Taurat dan seorang imam. Imam Ezra sekaligus ahli Taurat, Nehemia itu pemimpin politiknya. Ini masa Kanaan, seperti itu ceritanya. Zaman Kanaan, zaman sudah punya rumah, akhirnya dibagi-bagi kaplingnya, zaman para hakim dijaga oleh para hakim, minta raja bersatu, menyatu. Suatu kerajaan besar zaman Daud, Salomo surut. Setelah Salomo pecah kerajaannya, diserbu bangsa asing, dibuang. Akhirnya beberapa puluh tahun kemudian kembali dari pembuangan dalam keadaan yang tidak terlalu mudah karena hancur semuanya. Sampai bait Allah pun dibangun ulang karena bait Allah yang pertama dibangun Salomo. Raja Salomo itu membangun bait Allah. Nanti zaman sekitar Ezra, bukan oleh Ezra karena sebelumnya juga sudah mulai, sekitar Ezra atau zaman Ezra Nehemia dibangun kembali. Maka bait Allah itu dua. Dua dalam arti 2 kali dibangun. Itu cerita zaman Kanaan. Zaman ketika orang Israel punya rumah. Ini ceritanya ya, garis besarnya. Nah, lumayan Anda sudah mulai terkantuk-kantuk kan mendengar cerita saya ya. Ya pengetahuan ini untuk Anda yang sangat cinta Alkitab mungkin sudah biasa. Tetapi untuk Anda yang tidak terlalu banyak membaca Alkitab, ini akan berguna ketika nanti Anda ketemu dengan teksnya. Nah ini akan berguna. Oh ini urutannya begini, oh ingat yang dikatakan Romo Bayu. Jadi nyambung ceritanya itu utuh. Dan kalau Anda dalam pikiran sudah tahu ada cerita yang utuh, nyambung, Anda lebih tertarik lagi baca Alkitab. Orang tidak tertarik baca Alkitab karena tidak ngerti sambungan ceritanya. Ini apa? Nanti gini-gini, ini apa? Nanti gini-gini, ini apa? Karena tidak ada sambungan dalam pikiran ini. Kalau dalam pikiran ini ada sambungan kisahnya, Anda paham, Anda akan lebih tertarik membaca rincian-rincian dalam Alkitab. Nah itu gunanya. Mendengarkan saya ngemeng-ngemeng malam ini tuh begitu. Akan menimbulkan semangat yang lebih lagi. Karena Anda ngerti urutannya. Orang Israel kembali dari pembuangan, aman boleh dikatakan begitu, dalam perlindungan orang Persia. Karena orang Assyria menghancurkan, orang Babilonia menghancurkan. Tapi orang Persia agak baik hati, bahkan satu raja yang bernama Raja Koresh, itu Koresh the Great, Raja Cyrus, yang kedua itu bahkan membolehkan orang Israel kembali ke kembali dari pembuangan. Ini zaman aman. Jadi dinamikanya luar biasa. Sekarang zaman apa lagi? Tadi sudah tahu ya, zaman antara. Nah, zaman antara ini orang Persia aman-aman-aman, tapi nanti pada suatu masa orang Persia itu kalah perang juga, yaitu melawan orang Yunani atau lebih tepatnya orang Makedonia bernama Alexander Agung tahun 300-an. 400-an orang Israel kembali dari pembuangan aman untuk sementara waktu, dilindungi Persia. Persia kalah perang melawan Makedonia, diserbu, dicaplok. Maka orang Israel pada zaman antara ini ada di bawah pemerintahan Yunani. Yunani Makedonia dengan pemimpin Alexander Agung. Ini sejarah modern ada, kalau nanti Anda searching atau googling Alexander the Great gitu, ada semuanya, ada tahun 300-an. 333 sebelum Masehi. Dia menang, menguasai, tapi akhirnya dia mati muda, umur 30-an. 31 atau 32 dia mati muda. Kebanyakan perang sih, kemana-mana sih.
Jadi kecapean dia, rematik terus mati. Karena mati tanpa anak, maka dijarah raya oleh jenderal-jenderalnya. Nah, jenderal-jenderalnya itu saling berebut kekuasaan juga di antara mereka sendiri. Ada jenderal yang menguasai Mesir, ada jenderal yang menguasai Syria, lalu saling berantem. Ada masalah juga terkena dampaknya orang Israel, lagi-lagi orang Israel, karena peperangan terus-menerus. Kemudian zaman Makabe, itu penjajahan Yunani karena apa? Karena ada seorang raja keturunan dari jenderal tadi itu tahun 168, 160-an sebelum Tuhan Yesus memaksakan kehendak supaya orang Israel atau orang Yahudi menyembah dewa-dewa Yunani, terutama dewa Zeus. Bait Allah tidak dianjurkan tapi dinajiskan. Patung Zeus ditaruh di situ, ditaruh daging babi. Ya, kalau untuk orang Israel kan daging babi itu haram. Persembahannya mereka apa kan? Lembu, sapi ya, burung tekukur. Nah ini sekarang oleh raja ini yang bernama Antiochus IV atau gelarnya Epiphanes, daging babi dipersembahkan di altarnya orang Israel coba. Setan nalas memang ini. Maka ada perlawanan oleh Matatias atau yang terkenal adalah Makabe anaknya. Maka kita membaca kitab-kitab Makabe itu zaman antara. Jadi itu urutannya ya. Aman sebentar, dicaplok Persia aman, dicaplok Yunani akhirnya nggak aman. Nah zaman Makabe ini terus berlanjut. Ini 400-an tapi terus berlanjut 200-an, 100-an. Nah 100-an sampai pada tahun 63, 60-an sebelum Tuhan Yesus dicaplok yang lain lagi, yaitu dicaplok oleh pasukan Romawi. Romawi itu yang mana? Roma ya orang-orang Roma. Tapi pada waktu itu belum menjadi Kristen. Roma belum pusat agama Kristen. Jangan salah, ini agama Kristen belum ada. Ini 60 tahun sebelum Yesus. Dicaplok orang Roma. Akhirnya memang sampai kita zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Keadaan orang Israel berada di bawah penjajahan orang Roma. Itulah kenapa nanti ada Pontius Pilatus, ada perwira Romawi, ada Zakius, meskipun bukan orang Romawi tapi dia menagih pajak, yaitu pajak Romawi. Itulah kenapa kalau kita baca perjanjian baru ada orang bertanya, boleh enggak bayar pajak pada kaisar? Siapa yang dimaksud kaisar? Kaisar Romawi yang ada di kota Roma. Jadi itu sampai pada zaman Tuhan Yesus. Jadi ketika kita membaca zaman Tuhan Yesus, kita tahu itu berada di bawah penjajahan Romawi, kekuasaan Romawi, dan orang Israel toh belum bebas juga pada zaman Tuhan Yesus. Itu konteksnya, karena dijajah, mereka mengharapkan seorang pembebas. Itulah namanya Mesias istilahnya. Mesias itu apa? Orang terurapi. Mereka mengharapkan apa? Mengharapkan seperti Daud sang raja yang berkuasa penuh seperti kuasa Daud, nanti penjajah diusir, terutama pada zaman Yesus adalah penjajah Romawi. Maka zaman Tuhan Yesus, orang Israel kiranya mengharapkan kedatangan Mesias, menunggu Mesias untuk mengurus Roma terutama. Itu konteks. Kalau kita ngomong zaman Tuhan Yesus, itu orang Yahudi. Kalau kita ngomong zaman para rasul itu juga orang Yahudi. Jadi Yesus dari Nazaret sebagai manusia orang Yahudi. 12 rasul sebagai manusia orang Yahudi. Artinya nanti ketika kita membaca kitab-kitab Injil dan sebagian kisah para rasul, terutama bagian awal, itu masih sangat lekat, lekoh. Bahasa sayanya itu lekoh, bahasa sininya lekoh. Masih sangat kental keyahudiannya. Maka nanti kalau membaca Injil, kisah para rasul, jangan buru-buru ditarik pada zaman now. Karena itu cerita mengenai orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, para rasul orang Yahudi, beribadatnya agama Yahudi, dan mereka memeluk agama Yahudi. Jadi sebenarnya ini sejarah umat pilihan. Hanya nanti pemenuhan mengenai kemesiasan tadi akhirnya berbeda. Para rasul menemukan makna baru, oh ternyata Mesias terpenuhi dalam diri Yesus dari Nazaret yang mereka yakini dan imani sungguh-sungguh bahwa
Yesus dari Nazaret adalah Sang Mesias. Bahasa Yunaninya Kristos, kita terjemahkan menjadi Kristus. Kristus artinya Mesias. Yesus Kristus, Yesus Sang Mesias. Tapi itu versinya para rasul. Iman Kristen itu imannya siapa? Imannya para rasul. Para rasul yang percaya beriman kepada Yesus sebagai Mesias, iman itu diwartakan, ada orang percaya termasuk kita sekarang. Tapi kita harus ingat, konteks awalnya orang Yahudi. Jadi sejak zaman keturunannya Israel sampai zaman Tuhan Yesus, yaitu sampai kita masuk dalam Injil dan Kisah Rasul bagian awal, kita tidak pernah lepas dari konteks Yahudi. Orang Yahudi, agamanya Yahudi. Kira-kira seperti ini obrolan saya sampai sudah 1 jam. Kalau kita ringkas ya kembali ke bagian awal tadi itu ya. Bagian yang awal sekali. Nah inilah ringkasannya yang akan kita lalui. Ini tadi baru umum. Besok kita khusus, Bapak bangsa dan bagian-bagian tertentu kita ulas lebih dalam lagi. Paling kurang malam hari ini Anda punya gambaran besar. Paling kurang Anda tahu, oh ada runutannya Alkitab itu. Tadi sudah saya tunjukkan ya, Kejadian nyambung sampai Esra Nehemia. Kitab nabi-nabi di mana Rama nyelap-nyelip di sana-sini. Sulit untuk disistematiskan. Kalau urutan kronologis dan historis itu sampai kitab Tawarikh. Lalu nanti nyambung ke Makabe, nyambung ke Perjanjian Baru, Injil-Injil dan Kisah para Rasul. Terima kasih. Shalom Alaikum.